Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yanika Fatur Rahman dari kelas TI 4G. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat tentang materi pertemuan 1 sampai juga pertemuan 4 dan juga job-job serta praktikumnya. Yang pertama yaitu tugas pertama tentang sistem terdistribusi dan juga modelnya. Contoh-contoh pertama sistem terdistribusi yaitu diantaranya yaitu ada intranet, jaringan yang teradministrasi secara lokal dan dapat terhubung ke internet melalui firewall. Dan juga ada internet jaringan global yang menghubungkan komputer satu sama lain yang dapat berkomunikasi dengan IP sebagai protokolnya. Yang ketiga yaitu ada World Wide Web Architecture, yaitu server terbuka yang diserahkan di atas infrastruktur internet yang juga share resource melalui URL. Yang keempat yaitu ada mobile dan sistem komputasi ubiquitous sistem telepon, yaitu bisa di-share melalui frekuensi radio, waktu transmisi dalam satu frekuensi dan juga bergerak. 5 yaitu sistem terdistribusi multimedia, biasanya digunakan pada infrastruktur internet, karakteristik dan juga sumber data yang heterogen yang memerlukan sinkronisasi secara real time. Yang keenam yaitu contoh sistem terdistribusi lainnya seperti sistem telepon, manajemen jaringan seperti administrasi sesumber jaringan, network file system atau NFS seperti arsitektur yang mengakses sistem file melalui jaringan. Di antaranya ada juga model sistem terdistribusi, yaitu model sistem terdistribusi yaitu ada model client server, yaitu sistem client server itu mempunyai satu atau lebih proses. Nah, sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Sehingga suatu proses client berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim ke sebuah server yang berjalan pada mainframe-nya. Di antaranya juga ada model multiple server, yaitu service yang disediakan oleh beberapa server, yaitu contohnya sebuah situs yang dijalankan di beberapa server, dan juga server menggunakan replikasi atau database terdistribusi. Model proxy server. Proxy server menyediakan hasil copy replika dari resource yang diatur oleh server lain. Biasanya proxy server dipakai untuk menyimpan hasil copy web resource-nya. Ketika klien melakukan request ke server, hal yang pertama dilakukan adalah memeriksa proxy server apakah yang diminta oleh klien terdapat pada proxy servernya. Nah, contohnya seperti ini. Proxy server membuat duplikasi beberapa server yang diakses oleh klien. Caching-nya yaitu penyimpanan lokal untuk item yang sering diakses, meningkatkan kinerja dan juga mengurangi beban pada server. Contoh, searching satu topik namun dilakukan 2 kali, maka searching terakhir itu memiliki waktu yang lebih kecil. Untuk model peer-to-peer, bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Sebuah arsitektur di mana tidak terdapat mesin khusus yang melayani suatu pelayanan tertentu atau mengatur sumber daya dalam jaringan, dan semua kewajiban dibagi rata ke seluruh mesin. Nah, untuk model mobile code itu yaitu meliputi kode yang berpindah dan dijalankan pada PC yang berbeda. Contohnya APP model Mobile Agent. Ya, selanjutnya yaitu sebuah program yang berpindah dari satu komputer ke komputer yang lain dan melakukan pekerjaannya secara otomatis. Contohnya untuk install dan pemeliharaan software pada komputer sebuah organisasi. Itu contoh dari model mobile code. Nah, ini lanjut tugas kedua. Arsitektur sistem terdistribusi. Arsitektur sistem terdistribusi yaitu diantaranya ada layer arsitektur,
komponen-komponennya pada layer arsitektur di organisasi dalam bentuk lapisan-lapisan atau layer, fungsi dan service, contohnya operating system Windows Linux dan juga network protokol OSI TCP/IP. Nah, seperti ini jalannya. Lalu yaitu ada object based architecture. Object based architecture menggambarkan setiap objek melakukan koresponden dengan komponen dan komponen ini terkoneksi melalui mekanisme prosedur call. Bentuk sistem OA ini digunakan aplikasi perangkat lunak dalam skala besar. Nah, jalannya seperti ini, objek. Data center arsitektur, yaitu data center dapat dipandang sebagai gudang data atau data warehouse yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan data mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga pertemuan kembali data. Serta mampu pula memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh adalah sistem tersebar berbasis web. Lalu ada lagi yaitu event-based arsitektur. Proses IBE pada dasarnya berdasarkan progresi event. Proses mengeluarkan event setelah middleware memberikan kepastian hanya proses itu saja yang bisa disubscribe untuk event yang diterima. Keuntungan IBE adalah prosesnya bersifat lossy atau coupled. Nah, selanjutnya yaitu arsitektur sistemnya. Dalam arsitektur sistem itu ada beberapa arsitektur, yaitu diantaranya ini centralized arsitektur. Proses dalam sistem terpusat memiliki dua bagian, yaitu server sebagai penyedia layanan dan klien sebagai pengguna yang meminta layanan dari server dengan mengirim permintaan menunggu jawaban dari servernya. Lalu selanjutnya yaitu ada decentralized arsitektur. Arsitektur desentralisasi ini merupakan konsep dari pemrosesan data yang tersebar atau terdistribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi yaitu biasa disebut sebagai komputasi tersebar. Sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar. Lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri. Nah, ini model sederhananya yaitu sistem pemrosesan terdistribusi terdapat pada sejumlah komputer yang terhubung dan jaringan yang menggunakan arsitektur peer-to-peer. Masing-masing komputer memiliki kontrol terhadap resource, tetapi memungkinkan komputer lain menggunakan sesumber resource tersebut. Keuntungan arsitektur desentralisasi yaitu penghematan biayanya, peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya, peningkatan kepuasan pemakai, kemudahan percadangan ketika terjadi musibah. Kekurangan arsitektur desentralisasi ini yaitu memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, ketidaksesuaiannya dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras, kemubaziran dalam tugas, yaitu serta standarisasi bisa tak dicapai. Itu ada lagi hybrid. Dalam perkembangan arsitektur yang ada, tidak semuanya bisa diterapkan dalam satu jaringan dengan kebutuhan yang berbeda. Perlu pemanfaatan beberapa arsitektur yang berbeda untuk sebuah jaringan. Pendekatan ini meliputi edge server system. Sistem ini dibangun di jaringan internet di mana server ditempatkan pada edge atau tepi dari jaringan. Tujuan edge server adalah melayani konten pada saat proses filtering dan fungsi transcoding. Lalu ada juga kolaboratif distribute system. Bentuk lain adalah GPS. Ini dibangun dari beberapa jaringan sistem yang tersebar. Nah, persyaratannya untuk kebutuhan arsitektur terdistribusi yaitu meliputi performa dalam respon. Contoh penggunaan applet dalam sebuah web, performa dalam throughput, contoh kecepatan proses antara klien dengan server serta kecepatan rata-rata transfer data. Performa dalam keseimbangan komputasi, contoh penggunaannya beberapa mesin meskipun layanannya sama. Dan juga ada QoS, yaitu contoh tidak adanya buffer ketika mengakses sistem media, dan juga penggunaan caching dan proxy. Nah, ini untuk hasil praktikum job sheet kedua kemarin, yaitu yang dijalankan pingnya. Sebelumnya itu request timeout, karena sebelumnya tidak bisa jalan, akhirnya saya pakai putih.
Ini untuk pin-nya. Nah, ini IP publik dari AWS-nya, IP public servernya bisa di ping. Untuk praktikum kedua, job sheet kedua. Lalu lanjut ke tugas 3, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan ID thread, program counter, register, dan stack pada thread. Nah, ID thread yaitu sebuah identitas unit dasar dari penggunaan CPU. Program counter adalah atau PC. Disebut juga pointer instruksi atau instruksi mendaftarkan alamat, atau hanya bagian dari instruksi sequencer di beberapa komputer saja, yaitu daftar prosesor yang menunjukkan tempat komputer ini dalam urutan instruksi tergantung pada rincian tertentu komputer. Lanjut register. Register adalah sejumlah memori komputer kecil yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer yang menyediakan akses cepat terhadap nilai-nilai umum yang digunakan. Stack pada thread, yaitu struct atau tumpukan, dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data yang seolah-olah terlihat seperti ada data yang diletakkan di atas data yang lain. Kaidah utama dalam konsep stack adalah LIFO, yang merupakan singkatan dari last in first out. Artinya adalah data yang terakhir kali dimasukkan atau disimpan. Maka data tersebut adalah data yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Nah, lalu apa saja kelebihan dan kekurangan menggunakan IPC model messaging dan IPC shared memory? Kelebihan dari IPC model messaging yaitu lebih mudah untuk membangun perangkat keras paralel. Ini karena IPC model. Karena IPC model messaging cukup toleran terhadap latensi komunikasi yang lebih tinggi. IP shared memory yaitu satu kelebihan yang didapat dari penggunaan shared memory segment, dapat terjaminnya komunikasi antar proses yang sangat cepat. Kekurangan dari IPC model messaging yaitu memiliki komunikasi yang lebih lambat daripada shared memory karena penyetelan sambungannya membutuhkan waktu. Serta IPC shared memory kelemahan utamanya adalah hanya untuk dapat digunakan dalam satu sistem operasi mesin. Lanjut untuk job sheet tugas 3-nya. Itu seperti ini. Sebelumnya ini juga kemarin itu ada masalah karena nggak bisa pakai VS Code apa-apa ya. Pada akhirnya saya pakai putih dan ternyata sudah bisa split screen untuk menjalankan job sheet yang ketiga. Juga sudah bisa membuka servernya yaitu dengan cara menjalankan IP-nya ke sebuah browser. Lalu pada command prompt-nya juga sudah bisa melihat teks-teksnya dan juga bisa melihat screen yang satunya. Nah, untuk perbedaan dari multiproses, multitasking, dan multithread, yaitu multitasking artinya adalah menjalankan tugas ganda atau menjalankan lebih dari satu aktivitas dalam waktu yang sama. Contoh kegiatan multitasking adalah ketika kita membuka dua atau lebih software secara bersamaan, yaitu yang tujuannya juga sama, yaitu agar lebih menghemat waktu ketika kita mengerjakan sesuatu. Misalnya, kita membuka software Microsoft Word, pemutar musik, dan juga browser internet secara bersamaan. Itu bisa juga disebut multitasking. Untuk pengertian multiprocessing, yaitu kemampuan sistem operasi yang dapat menjalankan dua atau lebih instruksi atau perintah yang diberikan. Sistem operasi yang menggunakan sistem multiprocessing yaitu menggunakan dua CPU atau lebih. Berbeda dengan sejenisnya yaitu multitasking yang hanya menggunakan satu CPU, namun satu CPU tersebut berganti dari suatu program ke program yang lain. Contohnya adalah pada zaman sekarang, banyak prosesor yang sudah berteknologi dual core sampai quad core. Nah, itu bertujuan untuk hemat waktu. Maksudnya adalah core dalam prosesor menjalankan tugasnya masing-masing. Untuk pengertian multiprogramming, yaitu kegiatan yang menjalankan beberapa program pada memori pada satu waktu. Untuk meningkatkan keseluruhan kemampuan dari sistem komputer, para developer memperkenalkan konsep multiprogramming dengan multiprogramming.
beberapa tugas disimpan dalam memori dalam satu waktu. CPU digunakan secara bergantian sehingga menambah utilitasi CPU dengan mengurangi total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Contohnya adalah menjalankan browser bersamaan dengan media player atau program pengolah gambar seperti Photoshop. Yang dimaksud dengan multiprogramming di sini adalah CPU menjalankan beberapa program sekaligus. Itu multiprogramming. Selanjutnya yaitu ada tugas 4. Tugas 4 ini yaitu penjelasan tentang komunikasi multicasting, yaitu 3 matriks kualitas dari sebuah aplikasi level atau multicasting. Ide dasar yaitu contohnya begini. Mengatur node dari sistem terdistribusi ke dalam jaringan overlay dan menggunakan jaringan itu untuk menyebarkan data. Nah, jalannya dari konstruksi pohon multicast G-chord yaitu memprakarsai sesi multicast menghasilkan mid-O, mengenal multicastnya. Nah, pencarian berhasil, permintaan diarahkan ke submit yang akan menjadi root. Jika P ingin bergabung, ia mengeksekusi lookup mid untuk mengirim permintaan bergabung ke root. P-nya menjadi forwarder. Saat permintaan tiba di Q belum melihat permintaan bergabung untuk pertengahan sebelumnya, yaitu menjadi forwarder. Lalu P menjadi anak dari permintaannya Q, yang harus diteruskan. Nah, untuk metrik untuk pengukur kualitas pohon multicast, tekanan tautannya seberapa sering pesan multicast melintasi tautan fisik yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Pesan yang dikirim oleh A harus melewati RA dan RB. 2 kali O regangan, rasio penundaan antara jalur hamparan dan jalur tingkat jaringannya. Nah, contohnya, pesan dari B ke C mengikuti jalur dengan panjang 71 di overlay tetapi 47 di level jaringan atau stretch. Hasilnya seperti ini. Biaya pohonnya yaitu biaya total tautan di pohon. Nah, ini penjelasannya. Mungkin kurang bisa dipahami karena juga memang ini sulit untuk saya pahami juga. Diskusikan. Nah, untuk yang kedua yaitu penggunaan RPC di dunia nyata. Kalau saya ambil studi kasusnya itu, ini seperti jasa pengemprinan di rental pengetikan yang di dalamnya terdapat satu komputer server. Nah, beberapa komputer klien dan sebuah printer yang hanya terhubung dengan server. User dari komputer klien ingin mencetak data dari komputernya. Biasanya user memindah data dengan bantuan device eksternal. Contohnya seperti memakai ini, disket, flash disk atau hard disk atau CD read-write, itu CD-RW. Namun dengan RPC hal tersebut akan menjadi lebih efisien. Jadi kalau ada satu server komputer itu tidak perlu harus menggunakan bantuan device eksternal karena bisa langsung dari komputer yang lain itu bisa menyambung ke server RPC-nya. Solusinya dengan RPC untuk mencetak data dari komputer klien mengirim pesan cetak saja itu pada komputer server sudah bisa mencetak. Nah, kemudian komputer server menerima perintah tersebut dan kemudian menjalankan perintah mencetak data. Setelah itu server baru mengirimkan pesan pada klien berupa informasi file telah dicetak. Nah, ini kalau udah ada informasi seperti ini berarti indikasi dari server RPC itu udah terkoneksi dengan komputer-komputer yang lain semisal. Nah, ini contoh studi kasusnya dan juga solusinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas 1 sampai tugas 4. Maaf apabila ada kekurangan karena juga kalau kurang jelas maaf karena ini juga sudah malam, masih ada tugas lain yang perlu saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.